Di situ menderita pertama saya, penderitaan pertama di situ. Saya mau kencing, rasa kencing tapi nggak akan Nggak keluar, bisa, nggak bisa. heeh. Malah darah yang keluar. Hmm. Aduh, Mau gimana gimana nih? ini? Mau gimana ini? Bayangin aja udah kita. Terus saya bilang, "Saya nggak mau Hmm, pakai begini. heeh, Kalau saya kencing, kencing aja tempat tidur. hmm, Kalau daripada saya mau memaksa, iya. nggak boleh nggak boleh." Ah, ay, tak cabut sendiri. Hmm, tak cabut sendiri. Ini ini kalau di film kan menarik ini sebenarnya. Tak cabut sendiri. Terus? Sudah. Kan sudah Hmm, singkat cerita, ini sudah di udah RS di kalau orang Demim, heeh. udah di situ suntik, dibuka lagi perbannya. Aduh memang Yo, iyalah pasti gitu ya. penderitaan memang lebih dari kalau mau bilang ya menderita sekali, pengen pengen bunuh diri saya di situ. Tuhan, menderita ini Tuhan. Hmm. Itu kita mikir sakitnya ya. Iya, Nanti belum mikir sembuhnya berupa benar. kayak apa gitu kan. Iya, jadi waktu di rumah sakit sudah pasang infus, tunggu besoknya pertama masuk 1 hari nih, Hmm, masuk sengsara saya. Wih, banyak teman-teman yang kan dekat, sudah dekat tuh. Banyak sekali mereka. Karena kan saya waktu itu mengikuti Ormas. hmm, Ormas Kristen Nusantara. hmm, Jadi ormas-ormas itu datang, solidaritas hmm, namanya. Jadi mereka datang sumbang kasih obat, iya. uang gitu. Jadi 1 hari itu mereka banyak yang datang. Besoknya diganti lagi nih. Pokoknya Aduh. kapan Bentar, sembuh bentar ini? ya. Lu berarti kan tidurnya berarti harus tengkurap kan? Nggak bisa telentang kan? Miring, miring. Oh, miring Iya, boleh? miring boleh. Oh, Soalnya sampai di sini juga kan lingkaran sini heeh. diperban. Oh, Yang setengah ini kan enggak. oke. Heeh. Ini hanya luka itulah. Mhm. Jadi Mmm, saya tidur miring miring atau tengkurap ya? kayak begini. Tengkurap ya? Balik. Mhm. Besoknya tuh saya mau bunuh diri saya ini. Mau bunuh diri. Enggak sanggup saya. Sampai Rasain tak itunya ya? maki-maki suster ini. Tak Aduh. maki, kapan sembuh ini kalau Mmm, dicabut-cabut begini. mhm mhm. Terus waktu itu sudah 3 hari, 4 hari di rumah sakit. Mmm, Ah, singkat cerita sudah mau itu kan. Tapi tetap begitu-begitu aja sih lukanya, nggak ada perubahan. oke. Itu berapa lama nggak ada perubahan? Seminggu? Seminggu, hampir seminggu. 1 hari berapa kali ganti? 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali Iya. ganti? Jadi kalau biasa saya pikir-pikir, aduh mau ganti lagi, Iyalah, mau ganti lagi. iya. Jadi ya di situ penderitaan saya. Aduh mau bunuh Aduh. diri saya ini, nggak sanggup. Heeh, terus terus? Nah, singkat cerita Mhm, ketemu dengan seorang pengobat kulit. mmm, Kayak dulu kan saya masih Eee, ya dikatakan Kristen ya, cuma sekedar mmm, formalitas masuk di gereja, terus cuma dengar apa yang mereka ngomong ya, cuma heeh. sekedar orang lihat, "Oh dia rajin rajin," padahal Oh nggak ya, tahu apa yang dikhotbahkan. pokoknya rajin ke gereja Iya, gitu, kelihatan iya gitu kan, sudah heeh. rajin. Terus kan masih ada kepercayaannya, Mhm, ini kan masih kampung tuh, mhm, sekampung masih ada kepercayaannya, nenek moyang begitu. Jadi di situ saya ketemu dengan 2 orang, suami istri, istrinya itu waktu itu masuk rumah sakit, tapi di rumah sakit itu suaminya juga kerja di situ, cleaning service. oke, Jadi, pada saat itu mereka bilang, "Oh, lukamu itu bisa sembuh 3 hari." Kita bilang, mmm. "Di mana di mana di mana?" Saya bilang, "Saya pengen cepat sembuh." Iya, Jadi
"Oh ini, suami saya." "Oh," dibilang begitu. Nah, pas kebetulan besoknya itu, eee, diajukan rawat rawat, Rawat jalan? jalan aja, Hmm. pulang. Jadi walaupun sudah pakai maksudnya kayak mumi begitu, Iya. tapi saya pakai baju pulang. Heeh. Tapi yang sini sudah konfirmasi ke rumahnya dia begini-begini, Oke. ini alamat rumahnya. Hmm. Jadi hari ini saya pulang, misalnya hari ini, besok pagi saya pergi ke rumahnya. Mhm. Pagi atau sore ya, pokoknya hari itu aja. Hmm. Disuruh bawa Aqua 1 liter Iya. yang Heeh, botol, heeh. disuruh bawa itu, hanya itu aja. Cuma mengobati luka bakar saya ini. Hmm. Saya dengan keluarga pergi, datang. Kalau nggak saya dengan papa saya kayaknya itu. Hmm. Datang ke rumah om itu. Eee, ada orang itu. Saya kasih, "Ini Pak." Jadi saya buka baju, Hmm. buka lagi, Perbannya dibuka? perban Semua? buka. Tapi saya semangat, karena semangatnya Iya. nggak terasa sakit. Iya iya Karena iya. 3 hari tadi mau. Iya. Mhm. Gara-gara Berarti 3 kan hari 3 tadi, hari ini ya. sembuh, sudah ada kepercayaan, Mhm. banyak orang sembuh begini karena ini Om, wah sudah tak pikir, ya supaya saya cepat, kayak karena itu mau Desember, sudah mau Natal, Iya. supaya saya bisa kumpul dengan Heeh. keluarga, minum, Iya iya. ngerokok, jadi itu keinginan saya. Motivasi ya? Iya, Oke, jadi pada terus? saat itu sudah dibukalah botol itu, Hmm. didoain. Tapi anehnya doa bapak kami, Oke, orang itu mendoakan dengan doa Papa kami? doa bapak kami, Heeh. sudah. Dia baca, dia siram Hmm. seluruh badan saya. Dia siram, habis itu dia ambil, dia panca, tak, Coba di mana? dia di apa, Percik. Percik? percik-percik Oh, heeh heeh. badan Oke. saya ini. Jadi sudah, dia bilang, nggak usah dibungkus lagi, karena kalau dibungkus ya percuma." Hmm. Dia bilang, "Percuma, nggak ada anginnya, anginnya harus itu." Ya. Jadi besoknya Supaya kering. ya supaya kering. Hmm. Besoknya singkat cerita, besoknya saya datang sore. Tapi Datang waktu lagi? Heeh. waktu pagi saya bangun, kulitnya sudah rontok semua, Oh gitu? sudah kering, sudah Heeh heeh. kupas. Heeh. Jadi saya lihat di kasur itu, kok Banyak bekasnya gitu ya? ah, berkhasiat ini, Aqua ini, Oh, kok tambah pakai seneng lu dong? Aqua ya? Senang, Oke. senang. Siapa yang nggak senang, Pak, waktu itu. Oke, Jadi terus? itu sudah pergi sore itu dengan teman saya, Hmm. obat lagi, sudah. Dia bilang, "Sudah membaik?" "Ya, iya Pak, iya." Bawa Aqua lagi? "Iya, bawa Aqua." Oh, oke. Aqua. Jadi itu pantangan orangnya itu nggak mau menerima uang Oh, ataupun imbalan lain apa, nggak mau. hmm. Itu pantangannya. Jadi dia hanya membantu kerelaan hatinya, Hmm. gitu. Waktu hari itu datang sudah, dia bilang, "Besok balik lagi ya." Hmm. Ini sore, pulang ke rumah saya makan, duduk-duduk, sudah. Besoknya Hmm. balik lagi 3 hari kan, sudah mau 3 hari. Hmm. Waktu 3 hari itu paginya, ini ada warga satu kampung dengan saya, Hmm. dia ini, eee, kayak, eee, ada saudara juga di kampung yang obat ini, yang Ya. orang yang Hmm. Berapa jauh dari rumahmu? jauh. Jadi saya di daerah maksudnya lewati 3 kampung lah, baru 1 jam ya? Enggak? enggak sampai, enggak 10 menit lah. Oh, Oh, dekat dekat lumayan Oh, ya? dekat dekat. berarti? Jadi Oke. cuma kampung itu cuma kampung 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 Iya, kampung, kampung tetanggalah, iya, tetanggaan kampung kampung tetangga, ya. gitu kan? Oh, oke. Jadi Nggak jauh. iya, nggak jauh, Hmm. 10 menit, 15 menit lah. Terus saya diberitahu, orang yang obat saya ini sudah meninggal. Itu Saya hari nggak tahu. ketiga Iya. mau lu mau ke sana? Iya. Oh, ya udah. Terus terus? Iya, saya nggak tahu. Serangan Sampai jantung apa? nggak tahu. Oke. Terus saya tanya, "Kenapa?" Hmm. Itu, cuma naik, eee,
kursi, Mhm. kan di rumah sakit, Heeh. mau perbaiki lampu, jatuh. Mungkin kursinya goyang-goyang, jatuh, meninggal. Sudah, di situ. Jadi saya Dia cuma dengar, dia kok 5 saya dia 5 meter. Iya. kok 5 meter saya bertahan. cuma naik Cuma setengah meter kali ya? jadi Oke. saya bilang, malah saya malu. Heeh. Kok ada apa di dalam diri saya ini? Heeh. Saya Hmm. mikir, ada apa di dalam diri saya ini? Jadi waktu hari itu saya nggak pergi dulu. Di rumah gitu ya? Di rumah Mhm. orang itu. Hmm. Dia cuma hanya sarankan sebelum dia meninggal dia Mhm. bilang mandi itu harus pakai air hangat. Oh, oke. Boleh pakai sabun tapi sabun yang eh Dettol. Detol. Oh, iya iya. Antibakteri lah ya? Iya, Heeh. Dettol. Tapi jangan digaruk atau di apa ya. Tuh mandi pakai detol pakailah. Enggak sih. Hah? Enggak. Apa? Ya Iya. udah udah Kering. Kan sudah terkelupas kering semua, kan. udah kering. Heeh. Jadi Dettol itu mandi aja. Enggak perlu digosok-gosok. Ya pokoknya Jadi dioles gitu dong. Ya. yang cair lah. Heeh heeh. 2 hari saya nggak ke rumah dia. Hmm. Saya pergi nanti penguburan. Oke. Tapi saya malu sekali pergi situ. Kenapa? Takutnya mereka nuduh saya. Gara-gara lu Iya, pindah. Sakitnya pindah. iya, takutnya begitu. Jadi tapi saya nggak takut. Hmm. Saya bilang ya, orang ini kok yang obati saya ya, Iya otomatis iya. saya harus bilang sukawa. Mhm. Di situ saya datang dengan teman saya. Saya kalau ada orang yang meninggal begitu, ada sumbangan aqua lah 1 Mhm. dus. Saya bawa aqua 2 dus. Kasih. Kita ngobrol dengan istrinya. Gimana ini? Iya Mhm. ini eh, pasang lampu. Istrinya bilang begitu, pasang lampu terus jatuh. Nah terus kok bisa? Iya nggak tahu. Tapi mukanya biru, Oh, kayak nggak tahu gimana. Pokoknya biru mukanya, iya iya. hangus. Tapi mau bilang kesetrum nggak? Oke. Hmm. Mungkin jantung atau apa, nggak tahu juga. Jadi cuma bilang ya turut berduka cita. Hmm. Ah istrinya ini tawarkan teman saya, besok kamu balik lagi ya, mau kasih kayak kasih teruskan yang Mhm. obat itu, Mhm. pengobatan. Ya sudah, tak datang. Tak datang, berapa hari kemudian tak datang, saya datang. Ada istrinya. Mhm. Kan kalau di Manado itu kan kalau mau Desember, sudah mau Natal itu banyak orang yang bikin kue-kue. Oh iya. Bikin kue supaya ada orang dari luar itu Ya, dikasih datang tamu. dikasih kue ya. Mhm Ini mhm mhm. kayak ampau Iya, uang heeh ini. heeh. Jadi di situ saya datang. Sementara istrinya sementara bikin kue sama Mhm. anaknya. Anaknya perempuan cuma 1. Oke. Terus diobati saya. Diobati saya. 2 kali saya pergi ke dia. Terus? Sudah Heeh. sembuh. Saya sembuh Total? total. Oke. Tak Tapi bilang, dengan Aqua juga "Ya, Aqua harus mediasinya? harus dibawa Aqua lagi." Oh, oke. Jadi disitulah saya aduh bersyukur tuh saya bisa Natalan, Mhm. minum dengan teman-teman, rokok, ya sudah gitu. Ya di Desember itu. Jadi ada juga pekerjaan yang lain yang saya Mhm. kerjakan juga. Jadi saya mau kerja tapi mereka sempat saya balik lagi kerja itu. Ke Alfamart Iya, lagi. sempat. Naik lagi? Enggak, tapi sudah enggak. Oke. Mereka sudah kasih, mereka yang sekarang yang naik. Mereka yang Sekarang naik, saya di bawah. lu di bawah ya? Iya, Karena udah pengalaman ya? iya. Oke Terus saya oke. berhenti cuma berapa bulan, 2 bulan tak Mhm. berhenti. Oke. Di situ eee, opa saya meninggal. Hmm. Kumpullah keluarga. Ya. Waktu kumpul keluarga, selesai penguburan besoknya, keluarga kan masih tetap di rumah. Kalau di Manado itu 1 minggu pasti di rumah itu Acara. acara. Iya. Acara penghiburan lah, acara apalah ya. Punya main-main kartu, Makan gitu iya ya? makan. Iya itu, aku nggak lupa Jadi kalau itu. jadi kebetulan keluarga kumpul, nah ditawarlah saya, "Mau nggak kamu mau ikut, Mhm. mau sekolah Alkitab?" Saya langsung bilang, "Iya."
Saya nggak langsung mikir apa, iya. Saya Hmm. nggak tahu, kenapa saya langsung bilang iya. "Oh, ya sudah Ardi," kan, Hmm. cukup rohani lah, orang ini, eee, jadi dia juga pelayanan di gereja, penatua, jadi langsung mendorong saya, "Ya sudah." Kamu ceritain pengalaman sebelumnya nih, berkaitan dengan kejadian Hmm. yang Iya, sudah. oh, Kan mereka tahu tahu kita juga ya? iya, ya kan Hmm. saya cerita ke keluarga Iya saya iya. tuh, gimana saya Ya, bertemu ya, dengan orang ini, begini. ya. Ya, mereka nangis juga nangis. Jadi di situ saya tawar, "Ayo sekolah Alkitab." Kebetulan, keluarga ini ada pendeta, Hmm. tapi di Balikpapan. Dia menawarkan dengan anaknya juga kan akan masuk sekolah, Alkitab ini, Cewek? cewek. Oke. Lebih tua dari kamu nggak? Enggak, saya yang lebih tua. Oh, kamu lebih tua ya? Iya, Ya kira. Saya jadi cuma nanya aja sih. iya, jadi, eee, dikasihlah formulir, Oh, mendaftar, saya pendaftaran. itu, Heeh. ini akte kelahiran atau CD, ini apa, sudah dibaptis, ijazah. Jadi Hmm. saya semua itu saya turuti. Walaupun mau buat itu saya jalan kaki, saya turuti semua. Oke. Sebentar ya. Hmm. Ada satu hal yang aku mau tanya sebetulnya. Ketika kamu ditawarin gitu ya untuk sekolah teologi gitu ya, Hmm. Mhm. atau sebelum itulah, pada saat kamu sembuh gitu ya, Hmm. itu kamu merasakan apa sih? Maksudnya, lu tadi ngomong mengenai bersyukur kan gitu ya, Hmm. bersyukur bisa sembuh dan Hmm. sebagainya. Tapi di satu sisi kamu balik lagi tuh ke kebiasaan yang lama gitu kan. Iya, balik Iya. lagi. Nah, apa nggak ada satu rasa sedikit di mungkin di hati nurani gitu ya, atau di Hmm. dalam diri lu, Tuhan, ini aku udah sembuh nih sekarang Hmm. nih. Aku mau ngapain itu? Itu nggak ada atau Nggak ada, nggak ada sama nggak sekali? ada sama sekali. Hanya yang ditawarkan itu masuk sekolah itu saya langsung bilang iya, Oh, oke. situ. Hmm. Jadi semua kebutuhan saya lakukan. Dosen dari, Hmm. eee, Mojokerto itu Hmm. datang ke Manado waktu itu, Hmm. mereka sebarkan bahwa ada STT IA ini, jadi saya juga sementara di-interview. Hmm. Ini juga menjadi salah satu mungkin penyertaan Tuhan sih, atau saya memang sudah dipilih Tuhan kayaknya. Hmm. Tapi saya nggak tahu juga kan. Dari 30 orang Ya, yang mau mendaftar, ini kan interview. ya. Dosen ini 2 hari Di di Manado? Manado. Iya, Oh, di Manado. tapi di, eee, apa, Tondano. Hmm. Saya dari, kampung saya itu mau ke Tondano itu 2 jam bisa 3 jam. Oke. Nah, di situ ada 30 orang. Jadi mereka dosen-dosen ini hanya 3 hari baru balik lagi ke Surabaya. Mojokerto. Heeh, Surabaya, sorry. Heeh. Iya. Singkat cerita hari demi hari itu mereka itu kayak seminar, memperkenalkan sekolah ini. Jadi lebih hari lebih kurang orangnya. Oh, gitu. Dari 20 kan di interview, Ya. dari 30 Heeh. jadi 2 orang. Dari 30 Jadi 2 orang. selama 3 hari? Iya, Diseleksi maksudnya? iya diseleksi. Oh. Oh, dari 30 orang. Karena 30 orang ini ada kuliah. Maksudnya menjalankan aktivitasnya kuliah juga. Tapi mereka mau ikut. Tapi kami kan, mungkin dosen-dosen, berpikir bahwa mereka juga kuliah Oh, dan oke. nggak seharusnya mereka meninggalkan kuliah itu. Kuliahnya. Iya, iya, iya. Jadi kan takutnya dipermasalahkan begitu. Iya. Jadi waktu itu saya cuma ada berapa dosen ya? 5, 5 atau 7. Hmm. Saya didoakan sendiri. Terus mereka-mereka ini nggak didoakan. Saya nggak Hmm. tahu. Jadi saya Iya, cuma iya. ikut nurut-nurut aja. Jadi Iya, iya. saya di tengah ini, jadi dosen-dosen, "Sudah amin." Hmm. Nah, singkat cerita dari 30 orang itu hanya 2 yang terpilih. Saya dan anaknya pendeta ini. Oh. Sudah singkat cerita sudah. Belilah tiket, saya naik kapal dan Hmm. anak pendeta ini naik pesawat. Karena Berapa lama? 3 hari. Iya, 3 hari 3 malam, karena kan
anaknya dia kan sudah duluan dengan papanya. Kenapa lu nggak diajak ya naik pesawat? Terus mereka lupa barangnya, jadi saya yang bawa. Oh gitu. Eee, Iya, jadi iya, iya. saya Bagasi. Iya, 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 iya. jadi saya jadi buruh bagasi. Jadi kalau, kan ke Bitung, di Bitung sudah banyak barang, punya saya 2 koper, tas, Heeh. gitar lagi. Oh, Pokoknya banyak sekali, punya di depan lagi. heeh. Naik kapal 3 hari, merenung, sudah pusing, sudah mabuk Heeh. di kapal, sudah akhirnya sampai Surabaya. Oke. Nah, oke. Pak Sandi, kalau saya ke Pak Sandi ya. Ya, Pak silakan. Sandi, apa ya? Kita ngomong yang pertama nih ya. Saya sih nggak tahu ya. Ini mau menyinggung apa enggak ya dalam artian kalau lihat pengobatannya si Ardi ya, itu melalui media air gitu misalnya dengan doa gitu. Itu termasuk pengobatan tradisional atau bukan ya? Eee, di Indonesia kita harus mengakui bahwa di daerah-daerah Hmm. tertentu atau hampir seluruh Indonesia ada pengobatan-pengobatan tradisional itu. Hmm. Kalau di kota kita sebut dengan alternatif. Ya, ya, ya. Alternatif maksudnya adalah yang jadi di luar dari Medis. regulasi medis. Heeh. Nah, kalau di daerah-daerah seperti kalau saya pergi ke NTT, Hmm. ke beberapa tempat di Rote, di Hmm. mana, ya itu ada pengobatan tradisional Hmm. yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang menyebut dirinya pengobat, Hmm. Tuk- tukang obat Tukang obat. atau dia Hmm. eh, biasanya juga pendoa, bisa juga Hmm. pendoa atau obat. Nah, kalau saya lihat apapun itu pendekatannya ya kita itu nanti topik lain ya Iya, tentang makanya itu kita perlu ini nih. tradisional alternatif. Kalau saya melihat kesembuhan Ardi salah satunya Hmm. yang menjadi catatan saya adalah mentalitas dia disembuhkan. Jadi ketika Hmm. disebutkan tadi 3 hari, dia punya semangat yang baru. Iya, iya, iya. Seminggu dia menderita, dia sepertinya Diganti perban ya sebagainya gitu. bahkan dia memikirkan lebih baik saya mati kan. Iya, Kalau orang sudah mengatakan ini kan udah depresi berarti, iya. sudah Udah putus asa gitu ya. putus asa, sudah Hmm. menderita. Nah, orang ini memberikan semacam harapan yang bisa membangkitkan apa namanya motivasi dia untuk hidup. Dan Hmm. itu kita nggak usah apa eh, jauh-jauh ya. Itu merupakan semacam kekuatan Hmm. Hmm. hati yang gembira adalah obat, firman Tuhan Iya. mengatakan begitu. Jadi semangat itu yang mendorong dia untuk bisa sembuh. Ada semangat Hmm. baru untuk Oke. sembuh, apalagi dihubungkan dengan urusan Natal misalnya. Itu kan budaya ya, budaya Iya. orang sana. Kalau misalnya nggak Hmm. eh, sakit di bulan Desember mungkin itu petaka juga kan. Iya, iya, iya. Menderita sosial, penderitaan sosial tuh. Heeh, heeh. Nah, di sini menurut saya ada semacam semangat yang baru. Hmm. Jadi itu yang saya lihat sih, Ya. yang saya cermati. Kalau cuman yang menarik adalah ini mengkonfirmasi kembali bahwa apapun kejadiannya yang spektakuler sekalipun tidak Hmm. otomatis mengubah seseorang. Oke. Tadi itu kan catatannya Hmm. tadi yang Teguh tanyakan. Hmm. Hmm. Sespektakuler apapun pengalamannya, Iya, itu iya. itu belum tentu mengubah seseorang. Hmm. Jadi Tuhan bahasa kita ya, pengalaman itu diizinkan, tetapi yang mengambil keputusan untuk kita kemudian Hmm. berubah, itu kan Kita juga. Agri sendiri. Heeh, heeh. Nah, Agri masih kembali, malah menurut saya Hmm. timingnya adalah pada waktu ditawarkan Sekolah dia Alkitab. sekolah Alkitab. Hmm. Mungkin setelah itu mungkin dia baru baca Alkitab mungkin. Iya, Betul ya? iya. Karena di dibilang tuh, sekolah Alkitab. Jadi otomatis saya berpikir, "Alah sekolah Alkitab cuma baca Alkitab dan berdoa." Heeh. Nah itu aja. Jadi saya langsung Iya, iya. rajin baca Alkitab, Ini berdoa, pasti dites nih. pasti Pasti dites ya. dites ini. Jadi saya terkonfirmasi dengan apa yang malah kitab suci kita katakan, tidak Hmm. semua pengalaman spektakuler itu membawa orang pada iman. Oke. Semua Heeh. orang bisa mengalami mujizat, dikatakan itu, Hmm. tanda-tanda ajaib.
Tapi tanda-tanda ajaib Hmm, itu sebenarnya hanya pintu gerbang untuk masuk di dalam sebuah pertumbuhan iman. hmm. Ya, Jadi ya, ini mengkonfirmasi. Jadi ya, ya, kesaksian ya. ini menurut saya betul, ini spektakuler ya. Jatuh dari ini terus sudah dianggap masukin kamar Meninggal. mayat, Iya. pada nangis semua 6 jam ini, 2 jam jantungnya Iya. dinyatakan berhenti, ini Hmm. spektakuler. Cuman setelah itu, Apa gitu ya? ya what next gitu, apa Iya. perubahannya? Rupanya belum langsung, Hmm. ini proses waktu. Tapi saya mau tanya Aldi, apakah ini walaupun ini pengalaman spektakuler yang kamu alami, kamu ceritakan sama keluargamu Mhm. tadi, eee, terus kamu masih kembali lagi tadi ya, Hmm. pada kehidupan atau pola hidupmu yang lama yang biasa orang-orang sana Iya. lakukan Iya. ya. Heeh. Tapi pengalaman ini membuat kamu jadi mikir nggak? Mikir sesuatu nggak tentang hidupmu? Jadi gini, pengalaman ini membuat kamu bertanya-tanya atau memikirkan sesuatu yang belum pernah kamu pikirkan? Belum. Jadi saya nggak tahu sudah sampai tahap begini loh. Nah, ya itu. Sebenarnya tadi saya mau nanya itu kan ya, Hmm. ke Hmm. Ardi, Pak Sandi. Dari semua rangkaian peristiwa itu ya, sampai dengan dia ada sampai Hmm. sekarang ini ya, lu ada sampai sekarang. Lu lu ambil apa nih dari benang Maknanya, merahnya? artinya apa? Iya. Maknanya kalau melihat ya, Hmm. walaupun saya di dalam mimpi itu saya tidak tahu dia siapa, tetapi Hmm. saya memang sudah dilahirkan sebagai dari kecil orang Kristen, jadi saya harus berpegang pada Yesus Kristus. Oke. Mhm, Jadi itu yang membuat saya lebih yakin mhm. bahwa ini yang menolong saya. Hmm. Walaupun nampaknya di foto atau di mana-mana di rumah Iya, iya. mereka bilang ini Tuhan Yesus, tapi kalau menurut saya sih ya memang Tuhan Yesus, tapi saya percaya dia itu. Hmm. Walaupun mukanya waktu ketemu dengan saya itu Putih, terang. Putih, heeh. putih, Istilahnya tapi bersinar lah ya. saya tetap berpegang pada Hmm. Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, terus kamu setelah itu memikirkan nggak tentang hidupmu setelah peristiwa ini? Sesuatu yang Memikirkan dalam hal misalnya gini, tentang arti hidupmu, tentang sesuatu yang lebih, apa ya, lebih lebih sesuatu yang kamu belum pernah pikirkan, hal yang terpenting dalam hidupmu, ses mencari iya, arti, tet "Kok hidupku kok begini? Peristiwa ini sebenarnya artinya apa?" Gitu loh. iya. Jadi setelah saya masuk Hmm. sekolah Alkitab, Mhm, baru saya mengetahui mhm. bahwa oh, ini sudah tidak benar. Jadi sudah tidak Semua benar yang lu lagi lalui semua yang gitu ya. benar, benar. Jadi gimana ya mau bilang, kayak menyesal begitu loh ya, Hmm. sudah ya sengsara, sengsara. Jadi mau bilang Kalau nggak di awal-awal dulu ya, iya, kita tahu salah gitu kan. jadi kayak sudahlah mau gimana Tuhan sudah bawa sampai saat ini ya kita mau gimana lagi. Iya, iya. Jadi waktu masuk, sekolah Alkitab, saya itu nggak tahu apa-apa. Bahasa Indonesia aja, Heeh, Oh, otak-atik ke sana kemari, si patah-patah gitu. masih patah-patah. Mau ketik, mau kerja tugas, mana mana A, mana B, mana C, mana D. Jadi masih bingung-bingung. Oke. Oke. Pokoknya Tuhan itu membawa saya sampai sekarang ini itu banyak proses yang harus saya lewati. Hmm. Makanya saya cuma di dalam, eee, memberikan firman Tuhan itu hanya satu yang saya tekankan, memang kita minta ke Tuhan apa yang Mhm. kita inginkan, Oke. tetapi Tuhan itu tidak langsung memberikan hari itu, tapi tunggu ada prosesnya. Ya. Jadi Hmm. saya cuma tekankan itu. Jadi saya mengalami hal yang begitu. Ya. Ketika saya sungguh-sungguh berproses dengan Tuhan, saya minta bukan hari ini Tuhan kasih, tapi besok dan melalui bukan orang di sekitar kita, melalui orang lain. Hmm. Saya nggak tahu orang ini kok kasih uang di saya, tapi itu disertai juga dengan tindakan. Ya. Jadi saya melakukan itu kalau cuma mau duduk-duduk, ya orang lain juga bisa, ini uang. Jadi Iya, iya, iya. kalau nggak ada tindakan ya nggak akan dapat, iya. harus ada kerja keras. Jadi ketika saya memang benar-benar mencari Tuhan, saya tahu waktu waktu saya ketemu dengan Tuhan itu adalah juru selamat.
Oke. Dia yang akan menuntun saya. Iya. Jadi walaupun mereka bilang, "Itu Tuhan Yesus," tapi saya tetap, "Iya memang itu." Walaupun saya nggak tahu mukanya gimana ya. Iya. Oke. Nah, Pak Sandi, ini, eee, mungkin ada suatu yang bisa Pak Sandi sampaikan, terutama juga untuk generasi muda kita, Iya, gitu kan. Bagaimana mereka bisa melalui pertobatan yang benar, iya, bagaimana mereka, melihat sesuatu itu nggak secara instan, gitu iya. kan. Nah, ini kira-kira gimana Pak Sandi? Ini mengkonfirmasi beberapa hal yang menurut saya mendasar ya Hmm, dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ya. Yang pertama, mhm, kekristenan itu selalu mau ditarik kepada sebuah apa ya, sebuah, eee, keyakinan atau sebuah agama yang spektakuler hmm, ya, gitu. Kalau nggak mujizat, apa ya, iya iya, keajaiban-keajaiban. Kalau lihat di Alkitab memang banyak keajaiban Tuhan Yesus. Tapi itu memang dituliskan di Alkitab, tetapi bukan menjadi penekanan utama. hmm, Itu hanya pintu gerbang untuk masuk supaya dia mengenal siapa Yesus. Iya, oke, benar. Nah, itu yang mengkonfirmasi. Kesaksian Agdi ini mengkonfirmasi. oke, Tuhan Yesus mengizinkan, Tuhan mengizinkan Agdi mengalami itu hmm, supaya bukan mengingat spektakulernya. Dia mungkin sudah lupa nanti dan orang-orang juga sudah lupa spektakulernya ini. Iya, hmm, Apalagi ada kejadian yang lebih spektakuler nanti. iya, Yang ini kalah nanti. Nggak terlalu viral lagi nanti kan gitu. hmm, Kan selalu gitu sekarang. Apalagi iya di iya, dunia semacam ini. Cari yang lebih viral, yang lebih iya heboh. iya, Tapi yang paling utama kan ini buat apa buat lagi. Makanya next step-nya ini. Dia menjadi pintu gerbang dia mengenal Yesus. benar. oke, Saya bersyukur kalau melihat kesaksiannya dia hmm, tidak kelihatan tidak menunjukkan mukanya dengan jelas. hmm, Mungkin itu membuat dia penasaran mungkin. Penasaran, sangat penasaran. Penasaran Iya, dan membuat kamu ingin mengenal orang itu kan? iya, Nah, hmm, oke, itu yang pertama. iya, Jadi, kekristenan atau iman Kristen adalah, yang utama bukan hal-hal yang spektakuler ya, mujizat atau keajaiban. Itu bukan penekanan di dalam Alkitab, hmm, tapi perjumpaan dengan Yesus. Itu yang menurut saya menggarisbawahi. hmm, hmm, Perjumpaan dan sebuah, apa ya, kedalaman relasi dengan Yesus, ya. iya Yang kedua, proses. iya, Dia nih ngalamin mujizat nggak jadi orang kudus dia, nggak jadi nggak jadi tiba-tiba celeng gitu loh, iya 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 iya, wah habis kena nggak sekaligus gitu iya, iya gitu ya, mujizatnya jadi, jadi langsung berubah dramatis hmm, atau hmm, apa ya, radikal. frontal lah ya, radikal, Proses kok. Sampai iya sekarang juga proses. Kejadian itu kan 2019. iya. 6 bulan kemudian kamu masuk sekolah teologi ya? 6 bulan, 7 bulan. Agustus lah. Iya kan? Berarti kejadiannya Desember. Iya, Agustus masuk sekolah iya, teologi. sampai Berproses 8, sampai sekarang. iya, mhm mhm, Yang kedua, setelah tadi ya, berkaitan dengan perjumpaan hmm, dengan Kristus. Yang kedua proses. iya Dan proses kita adalah sebagai firman Tuhan mengatakan sebagai murid Kristus. Dan itu berjalan tadi yang kamu bilang, berjalan bersama dengan dia. Wah ini yang penting. iya, Perjalanan bersama dengan dia. Anak-anak muda sekarang kan maunya tadi yang kamu bilang, instan. iya, Tapi nggak melihat mau berjalan dengan Yesus. Maunya, eee, kita maunya gini, "Tuhan saya mau ini, Tuhan kasih ini." Jadi maunya instan seperti itu kan. iya Orientasinya kan kepada diri, bukan kepada proses apa yang Tuhan mau. iya iya, Nah, makanya kenapa banyak orang ngeluh, anak sekarang itu, karbitan, iya apa, iya iya, busa atau tentang seperti buih. Menurut saya itu gambaran-gambaran, tapi intinya begini, siapapun termasuk kita, generasi kita, hmm, kekristenan adalah sebuah proses, terus-menerus, ya. iya, Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang saya catat dari, poin ini, terutama ya, kepada, eee, generasi yang generasi Z ya sekarang ya, hmm, hmm, eee, saya melihat bahwa, eee,
ini ada misi. Jadi Hmm. salah satunya adalah tadi ya, orang yang nolong, yang Ya, iya. iya saya Yang suaminya itu ibu Iya. tadi itu inspiratif banget. Orang hmm, yang nolong malah itu meninggal, iya jatuh jatuh dari kursi. kursi, Kursi nggak ada setengah meter. pasang lampu gitu, Iya, pasang lampu. Ini jatuh 5 meter, 5 meter ya. Kalau mau apple to apple dibandingkan kan nggak, jauh banget. iya gimana ya? Iya, Nanya kenapa yang ini nggak? gak cuman patah kaki Itu, lah misal. ya artinya begini. Aldi mengalami itu kan ada misi. Hmm, Misi. Jadi pertanyaan saya adalah setiap pengalaman itu kan ada misi. iya. Tadi seperti Pak Sandi ngomong, what next gitu Iya, ya. ada misinya. Hmm, Seperti eh, Teguh pernah mengalami sesuatu. Itu kan ada misinya. Jadi hmm, pengalaman itu saya terima. Oke, membentuk iman saya. Oke. hmm, Tapi pasti ada misinya. ya, Nah, ini buat anak-anak muda, generasi Z ini adalah generasi yang kreatif. Betul nggak? iya, betul. Wawasannya Luas banget. luas, Medsosnya luas, jaringannya iya. waduh, kreatif banget, Networkingnya, heeh. networking. Tapi jangan lupa, Hmm, hidup ini networking luas, wawasan luas, jangan lupa misi. ya, Sisipkan itu salah satu untuk misi. Misi banyak ya misi. Kalau lihat di dalam firman Tuhan, misi penebusan, misi kemanusiaan, ya, misi apa? Empatik pada orang, tetangga hmm, kiri kanan, teman, misi. iya, Hidup ini untuk misi. Nah itu, iya, catatan 3 itu. Jadi iya. yang pertama perjumpaan, kedua Cuman, proses, yang ketiga misi. oke, ya. Oke, nanti kita coba coba sebelum closing ya, kita coba ulang gitu ya. Pertanyaan terakhir di, lu udah punya pacar? Sudah. Di Oh, mana ya. pacar? Pacar saya di Yang anaknya pendeta tadi itu. kan. Oh, Malah 2 kan yang terpilih. Malah dia nggak keterus. Hanya sampai semester 5 sudah berhenti. Ini oh, semester berapa? Sudah akhir. Semester 8. Heeh. yang pacar lu? Sudah wisuda kemarin. Iya. Oh, sekarang di mana? Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Iya. Oh, jadi Oke. yang 2 sama kamu malah dia nggak terus? Iya, nggak terus. Cuma saya yang Kok ada yang nggak terus? nggak tahu. Malah papanya pendeta tapi Oke, ini kan ini pertanyaan Pak Teguh nih, di dalam semester ini kan semester terakhir ya? iya kan, Hmm, Praktek ini kan praktek terakhir. terakhir. Kamu makin yakin nggak tentang panggilan hidup? Ya. Kalau berjalan dari awal ya saya semakin yakin sih. hmm, Yakin. Karena kalau kita dari awal tidak, maksudnya nggak ada pengalaman dengan Kristus, kita nggak akan sampai hmm. tahap ini. Oke. Oke. Yang tadi dia kita bicara perjumpaan, Proses, kita proses, dan yang ketiga misi, misi gitu Hmm. ya. dan semuanya ini Komplit udah. ya perjumpaan itu Hmm, perjumpaan di jalan melalui proses. ya, ya. Dan proses ini akan apa namanya Menghasilkan. terus Heeh, karena ada misi. iya. Kalau proses terus nggak ada misinya, Hmm. stop deh, Capek. capek. Betul. Mau Oke. mau lihat fotonya? Foto bakar, Siapanya? Saya? Enggak, saya mau foto foto pacar. bakarnya. Gila gosong. Man, Huh, foto pacar dong? Enggak ada. Enggak ya? Oh, ada foto sih. gosongnya. Waduh. Nah, Iya. ini. Wah itu yang jatuhnya dari tiangnya. Waduh, Hah? gosong kayak gini. Guys. Iya. Wah, Kalau Mungkin digering, baju babi guling. mungkin nanti Denny deh Iya. bisa di ini Denny. Denny bisa lihat. Oke. Ya, mungkin ini terakhir ya. Thank you ya Di untuk Ya, siap. berbagi pengalamannya gitu ya. Dan bisa membagikan terutama nanti bagi generasi muda supaya melihat gitu ya. Seperti yang tadi Pak Sandi katakan bahwa dari awal sampai akhir sampai kita ada di sini tuh ada suatu maksud gitu ya dari Tuhan melalui perjumpaan kita, melalui proses yang kita jalani dalam kehidupan kita dan proses itu berjalan karena kita punya goal gitu atau misi yang ya. ya mungkin kita nggak nyadari sekarang gitu, tapi pada saat terjadi itu kita baru ngeh gitu atau baru ngerti gitu. Ya ini nih yang Tuhan maksud gitu ya. Oke, sekali lagi thank you Dan satu Adi. Ya, catatan yang sorry. penting, mungkin cara Tuhan bekerja itu
beda ya dengan Iya, betul. cara kita kerja ya. Iya. Kadang-kadang sorry ya, kita ini juga menutup ruang untuk Tuhan bekerja. Melihat orang, ini orang ini nggak punya masa Iya, depan. Wah, betul. ini anak ini apa? Sudah men-judgment dulu Iya, kita nih. sudah ada judgement. Iya, Kita betul. ini selalu buat tembok. Tuhan selalu buat jembatan. Iya. Menjembatani dan buka ruang. Ini menurut saya juga kaget. Ya dengar loh. Ini mengalami spektakuler balik lagi ke sana. Saya lagi tapi Iya. betul gitu. Mhm. Ada tetap Roh Kudus dan ruang Roh Kudus bekerja sehingga dibentuk melalui proses. Itu yang Dibuka jalan terus gitu. menurut saya perlu anak-anak juga sabar juga. Iya. Juga mengerti cara Tuhan bekerja. Oke. Tapi itu juga melihat tahu cara Tuhan bekerja dengan bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Ya, dan komunitas penting. Iya, komunitas, betul. Kamu ada waktu selama proses itu komunitasnya siapa? Teman dekatmu ada? Komunitasmu, Iya. mentormu? Iya. Ada teman-teman saya. Nah, Hmm. itu perlu. Iya. Perlu ada komunitas. Maka CG Iya. Jadi PR kita bareng-bareng tuh. Oke, kalau gitu. Oke. Thank you sekali lagi, Ya, Ardi. makasih. Pak Sandi, Tolong thank you Kati. banyak. Iya. Good. Tuhan berkati kita semua. Ya, Ya, disegarkan kita. Sobat Podcast, ini yang kita bisa sampaikan dan biarlah ini menjadi suatu berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.